ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi pada kajian kita kali ini yakni pendidikan humanis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan figur pendidik yang sukses sepanjang masa, yang dengannya dapat melahirkan generasi yang unggul dan gemilang, yakni generasi para sahabat Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegemilangan generasi tersebut itu dilatar belakangi dengan pendidikan humanis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Pendidikan humanis merupakan pola pendidikan yang memperlakukan setiap penuntut ilmu dengan perilaku yang baik, sehingga perilaku yang baik yang dicerminkan oleh seorang guru terhadap muridnya itu mencerminkan peserta didik yang terbangun ketentraman jiwa dan kehadiran rasa aman, nyaman dan kasih sayang. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan pendidikan humanis, pendidikan yang memperlakukan anak muridnya dengan perilaku yang baik, sehingga tidak menyakiti, tidak mencaci, baik menyakiti dalam bentuk fisik ataupun psikis. Maka dengan pendidikan humanis itu menjaga peserta didik, siswa dan anak didik kita dari hal-hal yang dapat melukai fisik ataupun psikisnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pondasi utama dalam pendidikan humanis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Bahwa hakikat pendidikan humanis menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang muslim itu yang menjadikan muslim yang lainnya, yang menjadikan orang yang lainnya sesama manusia itu merasa aman, merasa selamat min lisanihi wa yadihi. Orang lain aman, selamat dari lisan dan tangannya. Itulah hakikat pendidikan humanis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana lisan ini itu tidak menyakiti, tidak mencaci, tidak berkata kotor, kasar. Dan begitu pula dengan tangan, anggota tubuh yang lainnya, tidak menyakiti, tidak memukuli, ataupun dengan hal-hal yang lainnya yang dapat mencederai. Begitulah prinsip pendidikan humanis yang anak didik kita merasa aman, merasa terjaga dari lisan dan tangan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pendidikan humanis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya itu mendapatkan
mendapatkan sambutan yang baik, sehingga para sahabat yang senantiasa belajar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan perilaku yang baik. Sehingga diriwayatkan dari banyak sabda yang dituturkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi menyambut Sofwan al-Muradi untuk menuntut ilmu bersamanya. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sofwan, "Marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi la tuhafful malaikatu bi aznahatiha, thumma yarqabu ba'duhum ba'dun hatta yablughu as-sama'a dunya min mahabbatin lima yatlubu." Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut sahabatnya yang mulia Sofwan untuk menuntut ilmu. Marhaban bi talibil ilmi, wahai sahabatku yang mulia, yakni Sofwan. Marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu, la tuhaffahul malaikatu bi aznihatiha, itu akan mendapatkan naungan para malaikat. Bahkan para malaikat ini itu akan mendoakan para penuntut ilmu sebagai wujud dari kasih sayangnya, min mahabbatihin lima yatlubu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan sahabat ini Sofwan dengan perlakuan yang baik. Fa abshir fa innahu ma min rajulin yakhruju fi talabil ilmi illa basathu lahul malaikah aznihatiha ridan bima yaf'alu hatta yarji'a. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut sahabatnya yang mulia untuk menuntut ilmu Sofwan. Fa'abshir lahu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kabar gembira. Ya, sesungguhnya orang yang keluar untuk menuntut ilmu itu akan dinaungi oleh para malaikat di dalam masjid ilmunya, ridon bima yaf'al, sebagai wujud dari keridoan para malaikat dan kasih sayangnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan humanis yang disampaikan Nabi terhadap sahabatnya yakni Sofwan. Pertama, bagaimana Nabi menyambut hangat Sofwan. Marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Bahkan Nabi di majelis ilmunya sebagai wujud dari pendidikan humanis itu memberikan kabar gembira, motivasi belajar kepada Sofwan. Sehingga dengan motivasi ini penuntut ilmu akan senantiasa semangat di dalam belajar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pendidikan yang terbaik. Kemudian pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, bagaimana Nabi menyambut utusan dari Bani Abdul Qais untuk menuntut ilmu. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lama qadim wafd Abdul Qais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marhaban bil ladina ja'u ghaira khazaya wala nadama faqalu ya Rasulullah inna hayy min rabi'ah wa bainana wa bainaka mudar wa inna la nasilu ilaika illa fi syahril haram amurna bi amrin faslin fanadkhulu bil jannah wa nad'u bihi man wara'ana faqala arba'un aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu ramadan wa atuhum ma qanintum. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari didatangi utusan dari Abdul Qais, seraya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut mereka dengan hangat. Kemudian utusan tersebut berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami berasal dari perkampungan kabilah Bani Rabi'ah, sedangkan di antara kami
ada engkau dan dipisahkan oleh kabilah Mudhar. Kami tidak dapat mendatangimu kecuali pada bulan haram. Karena itu, ajarkanlah kepada kami suatu perintah yang jelas sehingga kami dapat masuk surga karenanya dan dapat mengajak penduduk kami yang lainnya. Ini sangat menginspirasi. Bagaimana Nabi SAW menyambut utusan dari kabilah untuk menuntut ilmu, kemudian Nabi menyambutnya dengan sambutan yang humanis, sambutan yang hangat, dan memberikan pelajaran yang mudah. Ya. Kemudian Nabi berkata, aku akan ajarkan katamu tentang 4 perkara yang dengannya menjadi sebab menjadi sarana menuju surga. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Wasumu Ramadan, dan berpuasalah Ramadan. Wa'tu khumusa ma ghanimtum, dan berikanlah 1/5 dari ghanimah rampasan perang untuk disedekahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi SAW itu memberikan pembelajaran yang efektif sehingga utusan ini setelah mendapatkan pengajaran dari Nabi itu dapat mengajarkannya kepada kaumnya. Pada dakhulu bihil jannah, dan pelajaran itu menjadi sebab masuknya amalan manusia kepada surga. Luar biasa. Yaitu pondasi keislaman yang diajarkan. Bagaimana pembelajaran tentang sholat, pembelajaran tentang zakat, dan pelajaran tentang puasa Ramadan. Bahkan di dalam redaksi hadis yang lainnya bahwa Nabi SAW itu menyambut baik beberapa orang yang berasal dari Bani Amir. Nabi SAW itu menyambut baik utusan tersebut sehingga mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Disabdakan dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min Bani Amir faqala man antum faqulna min Bani Amir faqala marhaban bikum antum minni. Bagaimana Nabi SAW itu menerima utusan dari Bani Amir dalam rangka menuntut ilmu. Aku berserta 2 orang laki-laki dari Bani Amir mengunjungi Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, siapakah kalian? Kami menjawab, kami adalah utusan dari Bani Amir. Lalu Rasulullah bersabda, faqala marhaban bikum, selamat datang wahai saudaraku sekalian, antum minni, kalian termasuk golonganku. Bagaimana Nabi menyambut dengan hangat, marhaban bikum, antum minni, kalian termasuk golonganku, kalian termasuk orang yang aku cintai. Luar biasa. Bagaimana Nabi SAW senantiasa antusias untuk menyambut para penuntut ilmu di dalam menggali ilmu syar'i. Bahkan dalam keterangan yang lain dijelaskan, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qanuhum qultu lil hakami maqnuhum qala allimuhu. Luar biasa, sangat menarik dalam penjelasan kali ini. Nabi bersabda, akan datang kepada kalian beberapa orang dalam rangka menuntut ilmu. Jika kalian melihat mereka, maka katakanlah, selamat datang bagi orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, dan buatlah mereka ridho. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar mereka pun mendidik para peserta didiknya dengan pendidikan yang hangat, dengan pendidikan yang humanis, dengan perilaku yang baik, yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah?
Ya, faida ra'aitum faqulu lahum. Apabila akan datang kepada kalian orang yang menuntut ilmu, maka katakanlah marhaban. Marhaban diwasiati Rasulullah. Selamat datang. Selamat datang atas orang yang diwasiati oleh Rasulullah SAW dengan amalan yang mulia, belajar, menggali ilmu dengan daya manfaatnya yang luar biasa. Qala 'allimuhum, dan ajarilah mereka sehingga mereka ridho dengan pelajaran yang disampaikan dengan perilaku yang humanis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud dari pendidikan humanis Rasulullah SAW itu mendapatkan testimoni yang baik yang dituturkan oleh ulama terkemuka Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya, ini membuktikan bahwa Nabi SAW memberikan contoh teladan dalam pendidikan humanis, membuat ketentraman jiwa para penuntut ilmu. Sebagaimana tadi telah disampaikan bentuk-bentuk contohnya, dan di antara contoh yang lain bagaimana Nabi SAW itu sangat humanis terhadap pendidikan kepada seluruh kalangan. Ya, bagaimana Nabi dalam hadis Ummu Hani disebutkan selamat datang Ummu Hani. Bagaimana Nabi ketika mengajar kaum wanita, ya, di antaranya Ummu Hani, selamat datang Ummu Hani, agar Ummu Hani ini semangat di dalam menuntut ilmu. Dalam kisah yang lainnya Ikrimah bin Abi Jahal disebutkan seorang pemuda, selamat datang wahai pemuda, para pejuang dan para penuntut ilmu yang gemilang. Dalam kisah Fatimah anaknya Nabi SAW, selamat datang putriku. Dan semua ini diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW sebagai wujud dari pendidikan humanis. Jadi pendidikan humanis ini itu seyogyanya diperankan oleh para pendidik, baik pendidik di pendidikan formal, seorang guru kepada muridnya, pendidikan di keluarga, seorang ayah terhadap istrinya kepada anaknya, sebagaimana Nabi tadi kepada putrinya, ya, Fatimah, ataupun pendidikan di dalam masyarakat, bagaimana Nabi menyanggah hangat kepada Ikrimah, seorang pemuda yang menjadi inspirasi kegemilangan para generasi muda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pendidikan yang humanis, perilaku yang baik, tutur kata yang hangat, dan upaya tindakan yang menjaga perasaan dan menjaga psikologi, itu akan melahirkan keberkahan ilmu dan melahirkan generasi yang gemilang, sehingga dengannya akan memberikan testimoni positif sebagai dampak yang dapat menginspirasi kebaikan. Suatu hari dikisahkan Nabi SAW di dalam suatu sholatnya, ketika sholat berjamaah, Nabi SAW mendapati sahabatnya yang sedang bersin, kemudian sahabat di sampingnya berdoa, "Yarhamukallah." Padahal aslinya di dalam sholat itu tidak ada perkataan selain hanya perkataan yang disyariatkan. Nah, maka Nabi SAW setelah selesai dari sholatnya memanggil orang tersebut seraya bersabda, "Inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Inna fis shalah at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Bagaimana Nabi SAW menegur dengan hangat, "Wahai sahabatku, yang tadi engkau berkata-kata dengan perkataan manusia,
dalam salatmu yarhamukallah, maka Nabi SAW berikan keterangan sesungguhnya di dalam salat itu tidak layak, tidak diperbolehkan ada perkataan dari perkataan manusia. Kemudian dijelaskan, inna fis shalah, sesungguhnya di dalam salat itu isinya at-tasbih, ya, tasbih, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala subhanahu. Kemudian at-takbir, ya, itu isinya adalah takbir Allah Akbar, wa qiraatul Quran, dan isinya adalah pembacaan Al-Quran. Kemudian sahabat tersebut merasa bahagia, ya, dijumpai oleh Nabi, ditegur oleh Nabi dengan perilaku yang baik. Kata sahabat tersebut, wallahi ma qarahani wala darabani wala syamatani. Wallahi, ketika aku dipanggil oleh Nabi SAW, itu yang ada di dalam benakku, khawatir Nabi itu marah, khawatir Nabi itu memukul atau mencaci. Tapi luar biasa, Nabi tidak memarahinya, Nabi tidak memukulnya, Nabi tidak menghartiknya, melainkan Nabi memberikan pelajaran yang terbaik, melainkan Nabi memberikan pendidikan yang humanis, melainkan Nabi memberikan ilmu yang menyejukkan, menenteramkan. Sehingga dengan tersebut aku memberikan testimoni yang positif. Ma ra'aitu mu'allima qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Sungguh aku tidak jumpai guru terbaik sepanjang masa sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah manfaat yang dapat didapat oleh peserta didik dari pendidikan yang humanis. Maka dia akan mendapatkan ilmu yang menggembirakan. Dia akan mendapatkan perilaku yang baik, dan dia pun akan berikan testimoni yang hangat dan testimoni yang baik yang dia tidak akan lupakan sepanjang masa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pendidikan humanis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu dapat kita implementasikan kepada anak-anak didik kita, baik pada pendidikan formal di sekolah-sekolah ataupun pendidikan di keluarga ataupun pendidikan di masyarakat secara umum. Mari kita wujudkan pendidikan humanis yang senantiasa memperlakukan seluruh penuntut ilmu dengan perilaku yang baik, sehingga mereka terjaga hatinya, terjaga fisiknya, dan terjaga psikisnya, sehingga mereka semangat di dalam menuntut ilmu, sehingga dari mereka lahirlah generasi-generasi yang gemilang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.